dari mana ilham itu kamu dapat? Minallahi ta'ala, dari Allah katanya. Karena saya berusaha, ini yang saya suka, ini yang paling saya suka dari pemuda itu. Ini ya, bagi pribadi saya yang paling saya suka jawabannya adalah, saya melakukan itu, kenapa saya nggak kasih langsung, saya lempar ke bawah, walaupun menurut orang nanti itu nggak baik, itu nggak sopan dan sebagainya. Katanya, hatta la uhrijal umma amama banatiha. Saya sengaja lempar uang itu ke bawah agar tidak membuat mamanya malu di depan anak-anaknya. Kan bisa nyempat bu napeng, dilihat sama anaknya, berarti mak lu napeng hijau legop. Pemuda tadi dia lempar ke bawah biar mamanya tidak malu di depan anak-anaknya. Ini yang paling saya suka dari jawaban si pemuda tadi. Wahai segara asasi rugata, minta ilmu serta beramal. DAO Podcast channel tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi zawil ihtida wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat DAO Podcast channel yang tercinta, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita telah berjumpa kembali di podcast ini dan tentunya telah hadir sosok narasumber bersama kita di sini. Beliau bernama Ustaz Raidi Rizki Ansari LCMA. Beliau merupakan Dewan Guru di Pondok Pesantren Insan Qurani dan beliau merupakan alumni S1 di Kuliah of Syariah Science Kesultanan Oman, Masya Allah. Dan kemudian S2 beliau di International University of Africa, Sudan. Dan tema yang akan kita bahas di kesempatan kali ini yaitu nasib sifat zuhud di akhir zaman, Masya Allah. Jadi ini pembahasannya tentang sifat zuhud. Masih adakah orang-orang yang masih memiliki sifat zuhud di akhir zaman ini? Masya Allah. Nanti kita akan mendengarkan pembahasannya. Dan langsung saja kita menyapa Ustaz. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk ya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz telah hadir di sini. Kami ucapkan dan Masya Allah ini Ustaz famous ya di DAO Podcast ini. Banyak peminat Ustaz. Jadi nggak enak nih Sajul. Masya Allah. Sehat Sajul? Alhamdulillah saya sehat Ustaz. Kawan-kawan semua, kita mengucapkan selamat kepada Tengku Zul. Masya Allah. Dulu single, sekarang hampir double ya. Baru saja melangsungkan acara khitbah yaitu melamar. Masya Allah. Dan tahun ini insya Allah kita doakan sama-sama lancar. Beliau akan melaksanakan akad nikah tahun ini. Insya Allah. Doa kami semua semoga lancar. Amin. Terima kasih banyak Ustaz. Masya Allah, doa yang terbaik ya Ustaz. Masya Allah. Okey Ustaz, di kesempatan kali ini kita akan membahas tema yaitu nasib sifat zuhud di akhir zaman Ustaz. Masya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tengku Zul, kita mohon maaf sebelumnya kepada kawan-kawan semuanya karena memang sudah kita jadwalkan jauh-jauh hari tapi tertunda-tunda karena kadang-kadang kita diuji dengan kesehatan kita, kemudian bisa jadi diuji dengan kesehatan anak begitu kan. Jadi semua itu mungkin penghapus dosa bagi kami. Ya, betul. Maka sekarang baru bisa kami bersilaturahmi kembali dengan kawan-kawan di DAO Podcast. Walaupun pada hakikatnya ujian itu kan tidak hanya tentang kesedihan. Nah, itu dia. Bisa jadi ujian itu kita diuji dengan kesenangan. Karena apapun itu, ganteng kah, jelek kah, punya jabatan kah, pengangguran kah, itu semua kan ujian padahal. Ujian, betul. Cuman kita selalu menganggap bahwa ujian itu adalah sesuatu yang menyedihkan. Padahal tidak, semua itu bentuknya ujian. Nah, ada orang yang diuji dengan kurangnya kesehatan, ada orang yang diuji dengan
sehat selalu dia, itu ujian juga. Karena akan dipertanyakan kesehatan kita itu kita bawa kemana selama ini. Berarti semua itu diuji ya, Ustaz? Diuji, tidak hanya yang kesedihan saja. Positif menurut kita positif atau negatif, semuanya itu ujian. Kemudian jika kita melihat dari sisi sifat yang ingin kita bahas adalah sifat zuhud. Rupanya di situ kan disebutkan di dalam kitab Rawdatuz Zahidin sekitar kurang lebih itu 20 ciri-ciri orang zuhud itu. Banyak sekali. Banyak sekali. Mungkin kita akan bahas beberapa saja karena waktu. Di antaranya ini, orang zuhud itu adalah sabar terhadap ujian, ya. Baik itu yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Kalau menyenangkan mungkin kita sama-sama senang, ya, maksudnya semua orang siap untuk menerima kesenangan itu kan. Ya, betul. Tapi tidak semua orang siap menerima kesedihan dan kesulitan. Nah, terus apakah kita sudah termasuk orang yang zuhud? Belum. Siapapun kita belum termasuk orang yang zuhud. Hanya kita sedang berusaha untuk menuju ke sana. Kita berusaha semaksimal mungkin agar menjadi orang yang zuhud. Kan? Dengan berbagai ciri khas tadi, dengan berbagai contoh-contohnya. Nah, kemudian kenapa kita diuji? Karena Allah sayang sama kita. Karena Allah sayang. Pasti. Karena kalau seandainya kita naik pesawat, Guzul, kan, itu rata-rata orang kalau naik pesawat, apalagi perjalanan jauh ke Mekah, seperti kami dulu ke Oman atau ke Sudan, itu setiap kursi di depan kita diberikan sebuah layar LCD, plus remote plus headset. Mewah sekali ya. Mewah sekali. Dan di sana kita sering lupa diri. Maksudnya lupa? Pakai headset, langsung nonton. Berdoa pun tidak, berzikir pun tidak. Lupa. Langsung menikmati fasilitas menikmati fasilitas yang ada. Sambil ketiduran dengar musik sampai ke sana, nanti dibangunkan baru, atau dibangunkan waktu diberikan makanan atau minuman, atau sudah tiba di lokasi. Nah, kadang-kadang di tengah perjalanan kan Allah berikan sedikit goncangan, turbulensi. Karena mungkin Allah melihat kita lalai. Resiko kalau kecelakaan pesawat itu kan luar biasa. Maksudnya kalau kesempatan, kemungkinan untuk hidup itu sulit sepertinya. Kalau bukan terbakar di atas, jatuh ke bawah. Kalau kita sebut syibhul mustahil, begitu selamat ya. Jadi Allah membangunkan kita mungkin. Dengan turbulensi itu rata-rata orang di situ semuanya berzikir. Allah. Begitu bergoncang pesawat, semua orang berteriak la ilaha illallah, subhanallah. Rata-rata itu yang keluar dari mulut mereka. Nah, mungkin ini karena Allah sayang sama kita. Maka kita diuji agar kita jangan terlalu jauh offside, melampaui batas. Allah cukeh becut, balik kalewat. Bek cukeh becut. Jadi itu mungkin hikmah dari Allah berikan musibah, dan orang zuhud itu dia selalu sabar dan selalu berprasangka baik. Betul. Prasangka baik, pasti ini baik. Nah, pasti ini baik untuk saya. Nah, oleh karena itu ada di sebuah kitab diceritakan itu ada seorang pedagang yang saleh. Dikenal dia dengan kesabarannya. Lalu karena dia sering kali diuji oleh Allah, dan dia itu bagi Allah dia itu siswa berprestasi kalau kita di sekolah. Hamba istimewa. Setiap kali diuji yang keluar dari mulutnya adalah Allahumma ij'alhu khairan. Ya Allah, jadikan semua yang menimpaku itu baik. Masya Allah. Itu selalu. Sehingga singkat cerita, kawan-kawannya sesama pedagang heran, kenapa itu selalu yang keluar dari mulutnya, apapun musibah. Sehingga suatu hari mereka mengajak sesama pedagang untuk pergi jauh, pergi untuk berdagang. Mereka bawa unta, bawa barang dagangannya. Betul. Kalau orang dulu seperti itu ya, Ustaz? Iya, sama-sama pergi. Sehingga melewati sebuah gurun. Dan karena kelelahan mereka istirahat. Saat istirahat, ini kawan-kawannya ini ingin menguji
ingin melihat respon si pemuda saleh tadi. Okey. Apa yang dilakukan? Disembunyikan untanya beserta barang dagangannya, beserta makan minum bekal mereka di jalan. Jahil sekali ya. Nah, itu mungkin niat awalnya hanya untuk iseng-iseng saja. Iseng, ya. Nah, Iya. kemudian setelah disembunyikan untanya beserta semua barang-barangnya, tiba-tiba datang perampok begal. Perampok itu yang dirampok adalah semua unta dan barang yang terlihat. Okey. Diambil semua. Okey. Sehingga kesimpulannya adalah hanya ada satu yang tersisa, yaitu unta yang disembunyikan tadi, Milik si pemuda tersebut. milik si pemuda saleh yang penyabar tadi. Iya. Okey. Itu saat sebelum datang perampok, kan mereka bilang begini, wahai pemuda, tadi untamu itu melarikan diri, lari, dan kami mencoba untuk memegang talinya, memegangnya, menghalanginya, tapi kami tidak mampu, dia lari. Tetap di mulut dia yang keluar adalah Allahumma ij'alhu khairan. Untamu hilang, kalau bahasa kita mobilmu hilang loh, Allahumma ij'alhu khairan. Barangmu hilang, barang daganganmu, Allahumma ij'alhu khairan. Makananmu, minumanmu, kamu mau makan apa nanti di jalan, Allahumma ij'alhu khairan. Woi, serius nih, woi. Serius. Allahumma ij'alhu khairan. Iya. Itu yang selalu keluar dari mulutnya. Prasangka baik dia kepada Allah bahwa semua ujian, cobaan pasti baik, begitu kan? Nah, makanya tiba-tiba kan datang perampok sehingga dirampok semua apa yang terlihat. Tersisalah hanya satu unta, yaitu unta milik si pemuda saleh tadi. Masya Allah. Nah, kemudian dia berkata, kemudian mereka bersepakat untuk mengeluarkan unta tadi. Kita keluarkan karena kita sudah tidak punya makanan lagi, tidak punya kendaraan, kita keluarkan saja. Iya. Sehingga si pemuda saleh tadi berkata, alam aqul lakum, bukankah aku selalu berkata kepada kalian, ucapkanlah Allahumma ij'alhu khairan. Bukankah itu yang selalu aku ulang-ulang? Semua mereka mengucapkan Allahumma ij'alhu khairan. Kalam hikmah ya. Kalam hikmah. Itu bentuk prasangka baik kita kepada Allah saat diberikan musibah apapun itu, senangkah, sedihkah, maka yang kita ucapkan adalah Allahumma ij'alhu khairan. Nah, dan itu jelas Allah sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat. Sungguh kita itu akan diuji dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, maksudnya sakit atau meninggal, dan buah-buahan. Lalu kalau kita lihat ayat itu lebih dalam, maka Allah menempatkan pertama kali diuji kita dengan ketakutan. Rupanya ada seorang ulama mengatakan, Syekh Muhammad Ratib An-Nabulsi, nikmat terbesar setelah iman adalah aman. Nikmat terbesar setelah iman adalah aman. Iman aman. Tipis-tipis ya. Tipis-tipis ya. Kenapa demikian? Yang lain itu, kelaparan, rezeki, buah-buahan yang kita tanam di kebun atau di mana saja, kemudian jiwa kita itu tergantung pada keamanan sebenarnya. Ya kan? Kita mungkin dulu Tengku Zul pernah merasakan waktu masa konflik. Kita kalau bunyi senjata, bom kah atau bunyi tembakan, kita lagi lapar. Kalau bahasa Aceh gadah de, takut karena merasa tidak aman. Betul. Kapan lapar itu timbul lagi, rasa lapar itu timbul lagi? Saat merasa aman. Ketika sudah aman, lanjut makan. Iya. Oke. Makanya kita lihat di jalan-jalan ada itu ditempel oleh TNI kalau tidak salah. Aceh aman, ibadah nyaman. Aceh aman, ibadah nyaman. Pasti. Ya memang begitu, karena memang kalau tidak aman kita tidak berani ke masjid, kita tidak berani ke pasar, kita tidak berani ke kebun, betul, ke sawah.
Kalau tidak aman, makanya ulama mengatakan nikmat terbesar setelah iman adalah aman. Tidak ada ancaman ya. Tidak ada ancaman, semuanya aman. Makanya kita dulu merasa setelah Isya mungkin kita tidak berani lagi berkeliaran. Lockdown forever ya. Every day and every night. Saya teringat di lagu Sabirin Lamno katanya mulai 89 sampai 98 kan, begitu. Panjang juga. Panjang. Kita pernah merasakan masa-masa sulit itu. Iya. Sulitnya kita ke warung, sulitnya kita beli ikan di pasar, sulitnya kita pergi sekolah. Sering libur gara-gara bunyi senjata, bom dan berbagainya. Jadi nikmat terbesar setelah iman adalah aman. Kata Syekh Muhammad Ratib An-Nabulsi. Dan beliau memberikan dalilnya ada. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Nabi Ibrahim pertama kali meminta kepada Allah, jadikan bumi ini ya Allah, negeri ini negeri yang aman. Di Mekah. Iya. Beliau minta aman dulu. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Setelah aman nanti, warzuq ahlahu minas samarat. Baru nanti tolong ya Allah limpahkan buah-buahan yang banyak untuk mereka penduduk negeri ini, penghuninya. Iya. Jadi istilahnya semua itu terasa nikmat kalau aman. Aman. Apapun ya. Perut juga harus aman. Iya. Jika aman kita merasa kayak ya semua sepertinya lancar saja begitu. Nah, maka oleh karena itu Rasul juga menguatkan firman tadi. Rasul menguatkan firman tadi itu. Kata Rasul, man asbaha aminan fi sirbih. Siapa yang merasa aman keluarganya, anaknya, istrinya, tetangga-tetangganya, baik semua. Mu'afan fi badani. Badannya sehat. Tidak ada penyakit yang Allah berikan, sehat walafiat. Wa indahu qutu yaumi, dan dia punya makanan untuk dia makan hari itu, bukan untuk besok lusa, enggak. Rasul bilang untuk hari itu dia punya makanan untuk keluarganya dan dia cukup makanannya. Faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Seolah-olah hari itu dia sudah mendapatkan dunia beserta isinya. Itu patokan kekayaan yang diberikan oleh Nabi. Jadi kita sebenarnya, saya alhamdulillah hari ini jadi orang paling kaya di dunia. Tunggu Zul juga. Hari ini. Iya betul. Kaya, kita sehat. Keluarga kita aman. Aman. Tidak tetangga baik. Tidak ada ancaman. Enggak ada ancaman. Iya. Punya makanan yang kita makan hari ini. Alhamdulillah bahkan lebih Allah berikan. Alhamdulillah. Berarti kita orang paling kaya hari ini. Besok kita nih ambil nilai lagi. Jadi itu patokannya. Jadi bukan kaya itu kita simpan uang, kita bisa beli ini beli itu, enggak. Memada? Iya. Merasa cukup ya. Makanya Rasul memberikan standar kekayaan itu bukan yang mewah-mewah, bukan. Tapi diberikan standar kekayaan itu Anda sehat, keluarga aman, punya makanan untuk hari ini, bukan untuk besok, hari ini. Udah selesai. Anda kaya. Iya betul. Makanya kita semua kaya sebenarnya. Nah, itulah mungkin salah satu ciri orang zuhud itu dia. Mereka bersabar terhadap semua cobaan yang Allah berikan. Lantas ada orang-orang yang mengatakan bahwa sabar itu ada batasnya loh Ustaz, katanya begitu. Itu bagaimana menurut Ustaz? Enggak. Tidak ada batas ya Ustaz? Tidak ada batas sabar. Tidak ada batas. Kalau seandainya ada batas mungkin Rasul sudah memberikan contoh. Sabar itu nggak ada batas. Tidak ada batas. Saya dulu pernah mendengar begitu juga. Iya. Sabar itu ada batasnya. Katanya begitu. Kalau sudah melampaui batas kita tidak ada batasnya sabarnya itu. Sabar itu ya sabar. Sabar itu melampaui melampaui nggak ada batas. Unlimited. Iya. Unlimited. Sabar itu nggak ada batas. Tidak ada batas ya. Kalau ada batas berarti saat melampaui itu Anda sudah bukan lagi orang sabar. Iya. Misalnya dibilang sabar itu segini. Saat melampaui itu berarti Anda sudah tidak sabar. Sudah sabar. Makanya sabar itu tidak ada batasnya. Kalau ada batas yaitu kuota internet. Membatas kuota internet. Nah, kalau sabar insya Allah unlimited. Unlimited. Jadi itu salah satu
ciri orang zuhud. Orang zuhud. Baik, kalau kita selama ini kita merasa sabar terhadap apapun diberikan oleh Allah, maka alhamdulillah, berarti satu ciri mungkin sudah ada sama kita. Tapi kita sedang berusaha. Walaupun kita tidak berani mengklaim diri kita bahwa kita orang penyabar. Tidak berani. Baik. Okey Ustaz, sebelum lanjut ke ciri-ciri zuhud, Ustaz boleh jelaskan apa definisi zuhud Ustaz? Pengertian zuhud. Baik. Takutnya nanti, karena kita kalau sering di kampung-kampung mengatakan zuhud urang agak merah, jadi yang pecinya udah kuning, bajunya lusuh, rambutnya tidak disisir, tidak dipangkas, tidak dirapikan, itu kita orang zuhud. Yang zuhud, orang zuhud. Bahwa tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Zuhud itu bukan benci dunia. Hana permun sepe tentang dunia, bukan. Zuhud itu dia menerima dunia, tapi cuma sampai tangan, tidak masuk ke hati. Makanya definisi zuhud yang paling simple yang saya ambil dari beberapa pendapat para ulama mengatakan zuhud itu adalah anta ja'alad dunya fi yadika. Zuhud itu hanya meletakkan dunia di tangan, la fi qalbika, bukan masuk ke hati. Maka orang zuhud itu dia mungkin nanti ada ciri khasnya, ciri yang lain, yaitu mudah untuk ringan tangan, mudah untuk memberi, bersedekah, dermawan. Masya Allah. Karena udah sampai sini aja, sampai ke tangan. Kalau masuk ke hati, nanti timbul rasa pelit, biasanya begitu. Ya. Jadi itu definisinya. Anta ja'alad dunya fi yadika, jadikan dunia itu hanya sampai di tangan saja, jangan sampai masuk ke hati. Kemudian Tengku Zul mungkin ciri yang kedua adalah orang zuhud itu dikatakan dalam kitab tersebut, orang zuhud itu tidak banyak makan. Nah, sekarang ya kita lihat postur badan masing-masing. Kenapa sekarang orang menilai dari postur tubuhnya? Tidak fair itu ya Ustaz. Baik. Jadi kita sebutkan dulu seperti apa gambaran yang ada di dalam kitab tersebut. Okey. Kata Imam Hasan Al-Basri, dulu orang-orang zuhud, orang-orang saleh dulu itu saat mereka makan, sebelum kenyang mereka berhenti. Sebelum kenyang mereka berhenti. Dan wallahi, kata beliau pakai kata wallahi, demi Allah, la in yambidhur rajul ta'amahu lil kalbi khairun lahu min ay ya'kula fawqa syabi'ihi. Seandainya kita punya makanan lebih, itu lebih baik kita kasih untuk anjing daripada kita makan sendiri. Sedangkan kita udah kenyang. Nah, kalau bahasa kita, jangan tamak bek bulu, bek lubah. Ghazali mengatakan lubah. Kami bilang bulu. Bek bulu, bek tamak. Anda udah kenyang, sudah cukup, biarkan untuk orang lain, biarkan bagikan ke orang lain. Iya, betul. Atau kalaupun kita bilang nanti mubazir enggak, kena itik nama no. Masih bisa ada solusi lain yang bisa kita lakukan. Jangan masukkan semuanya ke sini. Karena itu bisa membenakkan hati. Sumber penyakit juga. Sumber penyakit, betul. Nah, kata beliau begitu. Jadi lebih baik kita kasih untuk anjing daripada kita makan sendiri. Sedangkan kita sudah kenyang, begitu. Nah, kemudian ada seorang sahabat juga. Hari itu beliau makan enak, makan daging. Makan daging banyak dan enak. Namanya Abu Juhaifah. Abu Juhaifah. Sahabat Nabi. Setelah makan kenyang, beliau datang duduk di majelisnya Nabi. Karena kenyang biasanya kita cari tembok untuk bersandar ya. Dah malas deh. Jadi sambil mendengar penjelasan dari Rasulullah di majelisnya Rasul, dia mengeluarkan suara berab, sendawa. Karena kenyang. Lalu Rasul melihat, siapa itu? Terlalu banyak sendawa dari tadi. Lalu dilihat, oh Abu Juhaifah. Dipanggil oleh Nabi, ya Abu Juhaifah, wahai Abu Juhaifah, aqsir min jusyaika, kurangi berabmu itu, kurangi sendawamu itu. Fa inna aksaran nasi syab'an fid dunya, sesungguhnya orang yang paling sering kenyang di dunia
atwaluhum jau'an yaumal qiyamah. Mereka akan merasakan kelaparan yang paling panjang nanti di akhirat. Allah Rabbi. Kita kadang-kadang merasa juga, saya hari ini kenyang enggak ya? Saya hari ini terlampau banyak makan enggak ya? Takutnya nanti di akhirat malah orang lain yang kekenyangan, saya yang kelaparan. Kadang-kadang kita bisa mencoba untuk introspeksi diri, untuk menilai-nilai kan. Saya termasuk ke situ enggak ya? Iya betul. Jadi banyak sekali orang-orang yang kenyang di dunia ini, Ustaz. Iya, betul. Makanya masih adakah tersisa sifat zuhud itu kan Betul, tema kita. Betul. Makanya sulit, ada tapi sulit. Makanya kita juga berharap kepada kawan-kawan jangan langsung memvonis. Melihat kita mungkin agak sedikit lebih sehat daripada mereka, lalu mereka mengatakan pegah-pegah dengkunya, pegah-pegah ustaznya, pegah zuhud belu semajuh tapi draw ketumbun, kan? Jadi padahal ada faktor lain. Ada faktor lain, mungkin karena gen ya, genetik. Karena kita terkadang yang kita rasa makan satu roti saja, mungkin bisa langsung ada perubahan begitu kan? Itu berkat berarti, Ustaz. Berkah, alhamdulillah. Tapi ada kawan kita kadang makan mie pakai telur kan, jam 11 malam, jam 12 malam, terus pakai teh dingin lagi kan. Tapi biasa-biasa saja badannya. Iya, betul. Jadi itu tidak ada pengaruh lainnya. Iya. Jadi maksudnya kita jangan patokan zuhud tidak zuhud dengan postur tubuh. Kadang postur tubuh ini orangnya kurus, berarti ini orang zuhud nggak banyak makan. Bukan seperti itu. Semua kita sendiri yang menilai karena kita tahu bagaimana kondisi kita sehari-hari. Yang pasti kita sedang berusaha untuk menjadi orang yang zuhud. Dengan cara bersabar, dengan cara mengurangi makan atau tidak tamak lah maksudnya begitu. Cuman ini mungkin ada kayak lelucon aja mungkin ya. Karena kadang-kadang kita ditanya, "Pekan relen tumbun dat?" Yang dia dah jawab mesti dah pegah. Menau hailun babah untuk lun semajuh kan untuk lun keun gegop. Kan senjata ampuh kan. Headshot ya. Kok gemuk kali sekarang? Ya, mulut saya pakai untuk makan, bukan untuk ngomongin orang. Lah ibu dah pegah. Nyamuk kenang bak ulu hati. Jadi itu mungkin hanya untuk lucu-lucu saja sebenarnya. Pohakai. Yang pasti kita berusaha untuk menjadi orang zuhud dengan merasa bagi saya ini udah cukup. Kenapa kita ini perlu kita sampaikan? Karena nyong bulan melut. Makanya ada juga yang mengatakan istilahnya mulutnya identik dengan mulut. Wow. Maulud identik dengan mulut. Jadi saya mulut kabere. Nya puasa-puasa sunnah hanali. Jadi yang kita fokuskan pada maulid adalah makan. Rata-rata. Kan tujuan intinya sudah bergeser. Padahal kata guru saya maunya saat perayaan maulid itu kan perayaannya lebih besar, jauh lebih besar daripada perayaan Idul Fitri dan Idul Adha. Betul. Idul Fitri cuma sehari, Idul Adha 4 hari. Kita maulid 3 bulan. 3 bulan. Atau 100 hari. Nah, kata guru saya, maunya 100 hari kita perayaan maulid itu 100 maklumat tentang Nabi harus kita masukkan ke dalam pikiran kita, ke dalam hati kita. Untuk kita jadikan contoh, kita praktekkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Atau tidak, kalau tidak 50 maklumat baru tentang Nabi, misalnya begitulah. Jadi bukan titik fokusnya bukan pada makannya begitu. Tapi inilah yang harus kita kita ajak masyarakat. Fungsi utama maulid itu adalah mengingat Nabi. Kebaikan Nabi kita ambil. Walaupun nanti baru kita makan. Makan itu agenda kedua. Kauri untuk berkat silaturahmi begitu kan. Tapi intinya adalah mengungkit kebaikan-kebaikan atau contoh-contoh teladan dari Nabi. Begitu.
Maka kita sampaikan hati-hati nih bulan Maulid, katanya ikut Rasul, katanya ahli sunnah wal jamaah, katanya pecinta Rasul. Nah, tapi apa yang dianjurkan oleh Rasul kita malah menafikan. Rasul bilang jangan banyak makan. Kamu kan cinta sama saya, dengar, jangan banyak makan, begitu. Jadi mungkin itu adalah nasihat Rasul. Kita sedang memperingati hari kelahiran ini sama Rasul, maka alangkah baiknya kita ikuti instruksi dari beliau. Iya, betul. Jangan sampai kita bilang pecinta Rasul tapi malah tidak mengikuti apa yang beliau sampaikan. Jadi yang pertama tadi sabar terhadap musibah. Sabar musibah. Yang kedua, ciri orang zuhud itu tidak banyak makan. Tidak banyak makan. Kemudian ciri orang zuhud itu diantaranya adalah kitmanul amal. Mereka suka menyembunyikan amalan. Ini yang agak susah, Ustaz. Masih adakah? Ini agak susah, Ustaz. Mencari pamor semua, Ustaz. Nah, krisis eksistensi. Eksis. jadi menyembunyikan amalan ini sulit. Sangat sulit. Iya, iya. Karena manusia itu memang suka untuk dipuji. Itu sudah fitrahnya manusia. Dan suka pamer. Suka pamer. Ada tipe orang yang mungkin kita tidak pamer, tapi mungkin ada orang lain yang tahu bahwa kita ini orang terkenal, orang baik, atau orang yang dipakai oleh banyak masyarakat. Dipuji, kita belum pamer nih. Belum pamer di media sosial atau belum kita cerita, cuman orang lain datang menghampiri dan memuji kita. Di situ saja kita sudah masuk, langsung setan membuka dada kita hebat, kita mantap. Ayo ujub. Iya, betul. Betul. Makanya dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa setan itu terus mengganggu kita, walaupun misalnya kita tahajud nih, atau kita bersedekah diam-diam. Setan itu tiap hari, tiap saat mengganggu kita. Dia minta untuk kita ceritakan. Iya, Dalam sebuah riwayat begitu, ceritakan sampai kita bercerita ke orang lain. Allah, betul. Dengan cara lisan, dengan cara update status. Halus sekali ya. Ya, sampai dia mau mengumumkan apa amalannya. Setelah itu setan lagi-lagi mengganggunya agar timbul rasa takabur. Allah. Baru amalan itu dipindahkan, dimasukkan ke dalam kategori riya. Jadi makanya itu yang sulit. Dulu saja yang belum ada media sosial, kita juga kadang-kadang bisa untuk berujub, takabur dan sum'ah, itu bisa. Belum ada media sosial. Apalagi sekarang yang ada media sosial dan berbagai macam. Berat ujiannya. Betul, Ustaz. Walaupun Tengku Zul, ada yang mengatakan itu kan tergantung hati kita masing-masing. Tengku Zul punya pendapat pasti. Saya punya pendapat. Bagaimana Anda bisa menjamin hati Anda? Iya. Bisa menjaga hati Anda. Yajri min syaitan itu masuk ke dalam tubuh manusia itu seperti aliran darah, Ustaz. Betul. Min ibni Adam kama jarat dam. Betul. Iya. Tipis sekali permainannya itu. Tidak bisa kita bilang bahwa itu syiar, itu tergantung hati. Jadi saya kadang-kadang mengatakan betul syiar, tapi mungkin 1%, 99% bukan syiar namanya. Disebar oleh panitia masjid, mungkin ditempel, kemudian disebar di media sosial milik BKM masjid. Itu mungkin iya. Nah, model begitu saja ditempel poster kita di poster kita di masjid atau di baliho-baliho bahwa si fulan penceramah, si fulan imam. Di situ saja kita udah mulai. Masya Allah, bodoh lu nih peduli no. Mulai itu. Apalagi kita sendiri yang memposting di media sosial. Kalau di Instagram itu betul the tag lu. Tag tandai. Iya, betul. Untuk apa? Maka kita tanyakan untuk apa? Oke, orang lain yang upload, oke, biarkan. Nah, kita sendiri yang upload, maaf, seribu-ribu maaf. Beribu-ribu maaf saya mohon, bukan untuk menyindir, tapi mungkin kita banyak jadwal khatib, lalu kita posting untuk apa? Kita banyak jadwal imam,
kita posting untuk apa? Saya banyak jadwal ceramah maulid, posting untuk apa? Ini yang sholat subuh berjamaah juga kadang-kadang mengambil sikap ria itu juga, Ustaz. Itu saya, ini lagi-lagi kita bukan menyindir, Iya. tetapi coba sembunyikan. Itu bukan motivasi untuk orang lain. Itu bukan motivasi. Motivasi itu adalah sampaikan kebenaran, bukan memposting apa Kebaikan. kegiatan Anda, kebaikan Iya. Anda. Betul. Jadi katanya syiar atau apalah mungkin biar untuk mengajak kawan-kawan. Ada cara lain. Ada cara lain, Ada Ustaz. cara lain. Jadi ini Tengku Zul menyangkut dengan menyembunyikan amalan. Makanya para ulama dulu itu hati-hati, sangat hati-hati. Karena dari situ nanti masuk ria, ya kan? Masuk ujub, takabur. Kita merasa alim, kita merasa orang yang istiqamah dengan jamaah. Kita merasa selalu bisa berjamaah, salat subuh berjamaah. Kita merasa saya selalu dipakai untuk memberikan ceramah-ceramah. Allah. Ya kan? Lalu di situ timbul rasa nauzubillah, saya lebih mulia daripada si fulan. Saya lebih baik daripada si fulan. Saya lebih pintar daripada si fulan. Buktinya saya dipakai, saya banyak jadwal, saya ini, saya itu. Nauzubillah. Makanya orang tua kita mungkin di kampung-kampung selalu mengingatkan, bek ka posting, bek ka pegah-pegah bagop, bek ka pamer-pamer. Jangan cari nama, jangan cari pamor. Ya, pamor, jangan cari ketenaran. Enggak. Makanya kata kawan saya dulu, pernah saya diingatkan oleh kawan orang Afrika. Al-madhu al-qatlu. Pujian itu membunuhmu, katanya. Bukan rokok itu membunuhmu. Rokok itu membunuhmu. Ini Iya. pujian itu membunuhmu. Iya, Betul iya, memang. betul. Karena di situ kita merasa hebat, merasa tinggi lah. Maka kita diajarkan untuk membaca doa ketika ada yang memuji. Allahumma ij'alni khairan mimma yadhunnun, ya kan? Ya Allah, jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka sangka. Betul. Wala tu'akhirni bima yaqulun. Jangan engkau berikan dosa kepadaku ya Allah, karena mereka sudah puji-puji saya. Waghfirli ma la ya'lamun. Ampuni saya ya Allah, karena banyak hal yang negatif yang mereka enggak tahu. Allah. Kan itu doanya saat kita dipuji. Ya, itu seharusnya seperti itu ya, Ustaz. Iya. Karena kalau misalkan kita tidak bisa mengontrolnya, justru yang akan terucap ya seperti Ustaz bilang tadi, saya lebih baik dari Iya. dia. Itu tidak beda dengan makhluk-makhluk Allah yang lain kan, Iya, seperti itu. iya. Saya pernah mendengar cerita itu bahwa ketika syaitan itu suatu ketika dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, Engkau ampunkan saya. Betul. Adakah ketika saya taubat saya masuk surga?" Iya. Kamu masuk surga, saya ampunkan dosa kamu. Tetapi flashback dong. Iya. Minta maaf kepada Nabiullah Adam. Nyan yang kutip. Sombong. Iya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iya. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Kenapa aku harus bersujud? Ya, tapi ada juga ulama yang menanggapinya unik. Uniknya begini. Terus kenapa dia menyombongkan diri? Dia dari api, Nabi Adam dari tanah. Kenapa dia harus lebih sombong? Siapa bilang api lebih kuat daripada tanah? Kan begitu maksudnya. Iya. Ada ulama yang menanggapi begitu. Misalnya kesombongannya itu kesombongan yang bodoh, kata ulama itu. Menyombongkan diri dengan sesuatu yang bukan memangnya api lebih kuat daripada tanah. Kan begitu maksud ulama itu. Jadi ada yang menanggapi begitu. Jadi itulah mungkin kita kan berusaha semaksimal mungkin amalan apapun yang kita lakukan kita tutup. Kalau istilahnya kan saddun lidzari'ah. Kita tutup jangan sampai ada celah untuk masuk setan. Jangan sampai ada celah untuk digoda kita agar kita ria, kita cerita-cerita, kita nanti timbul rasa ujub, takabur dan sebagainya. Makanya di dalam kitab tersebut diceritakan, diberikan contoh orang zuhud dan zaman dulu itu begini loh. Contohnya apa? Muhammad bin Wasi' berkata orang zuhud zaman dahulu itu sebelum tidur biasanya mereka itu taubat. Kan menangis.
tidur satu bantal dengan istri, bantalnya sudah basah, istrinya nggak tahu. Menyedihnya kata mau kah? Ya kan? Mandu murung hidup. Tapi mereka menyembunyikan tangisannya. Padahal mereka satu bantal dengan istri, tapi istrinya tidak tahu. Silent sekali ya. Luar biasa. Cuma air mata udah penuh, dikatakan di situ mikhaddahnya sudah basah, apa bantalnya udah basah. Dan kalau mereka, masih ini Muhammad bin Wasi' mengatakan, kalau mereka salat dalam satu saf, ada yang si fulan yang nangis, di sampingnya nggak tahu bahwa si fulan ini nangis. Orang di samping tidak tahu bahwa jamaah ini sedang nangis mendengar ayat azab. Sekecil itu, silent itu mereka menyembunyikan tangisannya. Karena kalau mereka tahu nanti takutnya kita dianggap Masya Allah nyurun khusyuk dalam sembahyang. Apalagi na'udzubillah kalau kita kadang-kadang membuat-buat tangisan baik biar dianggap sedih, irama sedih, dan kita nangis dan orang menganggap kita paling khusyuk dalam salat, na'udzubillah. Makanya kalau memang kita tidak bisa tahan, memang itu tentang ayat tentang azab, ya nggak apa-apa. Tapi kalau untuk dibuat-buat janganlah. Dibuat-buat untuk dinampakkan bahwa saya bisa baca irama sedih, saya bisa menangis menghayati ayat, jangan. Itu kalau istilah sekarang gimmick. Iya, gimmick, ya, betul. Iya, jadi seperti itu zaman dulu para tabi'in, para sahabat dan orang-orang saleh menyembunyikan amalan. Dan satu lagi Daud bin Abi Hindi, beliau ini orang Basrah, ahli tafsir, ahli hadis. Beliau itu Tengku Zul puasa 40 tahun. Puasa sunat ya, bukan puasa Ramadan, bukan puasa wajib. Puasa sunat selama 40 tahun. Tidak ada satu keluarga pun yang tahu. Itu setiap hari puasa? Ini tidak disebutkan apa setiap hari. Mungkin apakah Senin Kamis atau mungkin apakah beliau melaksanakan puasa Nabi Daud, wallahu alam. Saya tidak berani terlalu jauh karena memang di kitab disebutkan cuma disebut puasa sunat 40 tahun. 40 tahun lagi. Dan satu pun dari keluarga tidak ada yang tahu. Masya Allah. Caranya gimana? Bagaimana? Setiap pagi beliau itu pergi kerja membawa bekal. Istrinya kasih bekal. Beliau kerja sebagai tukang kulit. Cuman nggak disebut di situ kulit apa tas, sepatu, wallahu a'lam. Dia keluar bawa, kalau bahasa sekarang bawa rantang lah, sarapan gitu, untuk bekal nanti di tempat kerja. Saat di jalan dia puasa tuh, dia tidak pernah mengatakan saya tidak perlu bawa bekal, saya lagi puasa. Nah, setiap hari dia bawa apa yang diberikan oleh istri. Di jalan dia sedekahkan kepada orang fakir miskin. Allah. Kerja seperti biasa, kerja pulang dia buka puasa kapan? Saat makan malam bersama keluarga. Jadi keluarganya mengira beliau itu makan malam bersama, padahal enggak. Itu adalah buka puasa beliau. Selama 40 tahun beliau berpuasa sunnah, tidak ada satupun dari keluarganya yang tahu. Itu ulama zuhud. Luar biasa. Orang Basrah, ahli hadis, ahli tafsir juga disebutkan, namanya Daud bin Abi Hindi. Seperti itu orang zaman dahulu, orang-orang saleh dulu menyembunyikan amalannya. Allah. Dan ini sifat orang zuhud. Keluarga sendiri pun tidak tahu ya? Keluarga sendiri pun tidak tahu. Kita sekarang banyak amalan kita lakukan, kita cerita ke keluarga cerita ke tetangga, kita posting di media sosial. Pertanyaannya, untuk apa? Radio berjalan semua. Ya. Padahal kalau kita mau menafsirkan hadis lebih luas Tengku Zul, bersedekah tidak oleh tangan kanan, tangan kiri tidak diketahui. Apa yang disedekahkan oleh tangan kanan, tangan kiri tidak diketahui. Termasuk amalan sebenarnya. Masuk amalan. Iya, bukan hanya sedekah. Amalan juga begitu. Saat kita beramal jangan ada yang tahu. Jangan ada yang tahu. Apalagi kita sendiri yang memberi tahu. Masya Allah. Hati-hati. Kalau masuk setan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, luar biasa. Itu bisa menimbulkan penyakit-penyakit hati yang berbahaya. Ada satu lagi Tengku Zul, ada seorang pemuda, beliau ini pergi umrah, sehingga pada suatu hari belanja di supermarket. Saat pergi ke kasir, di depan sedang ada ibu-ibu sama dua anaknya. Oke.
Nomor 2 si pemuda tadi nih yang pergi umrah. Nomor 3 ada bapak-bapak. Oke. Ibu-ibu ini dia taruh barang di kasir sehingga dihitunglah berapa. 145 rial bayarannya, tagihannya. Belanjaannya dan jajan anaknya. Karena ada anak 2. Setelah dicari-cari uang, yang dia dapat cuma 125 rial. Kurang 20 rial. Oke. Dibuka tasnya, dibolak-balik tasnya, nggak ada uang yang terselip. Memang yang ada 125 rial. Dengan keadaan yang malu, ibu itu mengatakan, bacut. Nah, ini nggak usah ya. Kita perlu yang lain. Jajannya nanti aja. Enggak, saya mau ini. Kata anak satu lagi, saya juga mau. Akhirnya tidak ada yang bisa mengalah. Dengan sangat cepat, pemuda ini pura-pura megang-megang kantong, dia lempar uang, tapi satu orang pun tidak ada yang tahu. Mungkin Tengku Zul, kalau saya berada di posisi pemuda tadi, saya akan keluarkan dompet, saya bilang, Bu, ini ada uang saya. Bagi kita normal itu kan. Itu bagus, normal. Ya, tapi bagi pemuda tadi itu tidak bagus. Oke. Caranya gimana? Dia lempar uangnya ke lantai. Lalu dia panggil, Bu, maaf. Uang jatuh. Uang jatuh. Oke. Caranya, uang jatuh. Uang saya jatuh. Iya, waktu ibu tadi bolak-balik tas, jatuh uangnya. 50 rial dia lempar ke bawah. Lebih 25 lagi. Lebih 30. 30. Lebih 30. Tadi kekurangan 20, dia lempar 50. Ibu itu mungkin agak bingung, cuman karena dia butuh, ya udah ambil. Ya, mungkin uang saya jatuh, mungkin ya. Akhirnya bayar. Si pemuda tadi juga bayar. Habis bayar dia langsung jalan seperti biasa. Bapak-bapak yang di belakang rupanya tahu dia. Dipanggil. Setelah bapak ini bayar, panggil, ya syab, pemuda, ta'al. Intazir, tunggu dulu. Kenapa? Saya buru-buru nih. Enggak. Maaf. Saya mau tanya sedikit saja. Bagaimana Allah memberikan ilham kepadamu, gerakanmu begitu cepat, katanya. Bapak ini tanya, si pemuda tadi, gerakan apa? Saya nggak lakukan apa-apa. Udah, nggak usah bohong. Saya lihat di belakang, gerakan kamu luar biasa. Saya melihat action kamu. Action kamu luar biasa. Enggak, saya enggak. Bukan uang saya. Memang itu punya ibu itu jatuh. Enggak. Saya lihat kok kamu lempar uangnya. Nangis pemuda tadi. Maksudnya dia nangis. Kok saya beramal ada yang tahu sih? Begitu maksud saya loh. Iya. Ya Allah, kalagenya luntup amalan lun, kok masih ada yang melihat? Nangis dia. Lalu katanya begini, dari mana ilham itu kamu dapat? Minallahi ta'ala, dari Allah katanya. Karena saya berusaha, ini yang saya suka, ini yang paling saya suka dari pemuda itu. Ini ya bagi pribadi saya yang paling saya suka jawabannya adalah, saya melakukan itu, kenapa saya nggak kasih langsung, saya lempar ke bawah, walaupun menurut orang nanti itu nggak baik, itu nggak sopan dan sebagainya. Katanya, hatta la uhrijal umma amama banatiha. Saya sengaja lempar uang itu ke bawah agar tidak membuat mamanya malu di depan anak-anaknya. Kan bisa nyempat bu napeng, dilihat sama anaknya, berarti mak lu napeng hijau legop. Pemuda tadi dia lempar ke bawah biar mamanya tidak malu di depan anak-anaknya. Ini yang paling saya suka dari jawaban si pemuda tadi. Sehingga mereka berpisah, pemuda ini nangis sedih, kayak mungkin yang pertama saya berusaha untuk menutup semua amalan saya, bersedekah dengan sebaik mungkin. Apa yang dilakukan oleh tangan kanan, tidak ada tangan kiri yang tahu, tapi ada juga orang yang melihat. Allah. Dia nangis sedih, walaupun itu kalau bagi saya pribadi itu sudah berhasil, dia sukses dan dia memberikan contoh luar biasa kepada kita semua. Betul. Dan ini sering saya ulang-ulang di mana-mana, begini mungkin contoh sedekah yang patut kita contoh. Maka kata-kata itu selalu saya ulang-ulang, hatta la uhrijal umma amama banatiha, sehingga saat kita bersedekah kita tidak membuat orang tuanya malu di depan anak-anaknya. Maaf Tengku Zul, kita sekarang kan banyak donasi-donasi yang kita antarkan ke rumah-rumah. Betul. Kita foto, Liput, foto. satu keluarga. Allah. Maka saya
mungkin memberikan saran, cari cara lain untuk dokumen yang lebih mulia. Ini untuk laporan, cari cara lain. Ada satu organisasi Tunku Zul, saya tidak perlu sebut namanya. Mereka punya anak-anak yang mereka santuni setiap ada kegiatan. Pada satu kegiatan, anak itu mengundurkan diri. Bang, lun be'li nebuh lam penerima bantuan, penerima santunan. Pakai dek, malay lun posting foto lun. Siapa yang salah? Malay lun posting foto lun, kirim-kirim, nanti semua orang melihat foto saya. Masya Allah, sempat terucap di kalimat seperti itu. Anak-anak, adik-adik. Allah. Inilah makanya kita saat memberi bantuan beras kah, sembako kah, untuk laporan betul, mungkin kita ambil, kita lapor untuk siapa? Untuk orang itu saja bahwa kalihai. Iya. Saya rasa pun tanpa kita lapor, mungkin mereka juga sudah tahu bahwa amanah yang kita berikan sudah terlaksana dengan baik. Betul. Cuman kita sering dokumentasi, jangan lupa. Orang tua memegang beras, memegang sembako, memegang telur 1 lemping, anaknya ada di samping. Bagi saya itu maaf mungkin saya salah menilai, tapi bagi saya itu pembunuhan karakter. Sayang, sedih. Betul. Kalau saya berada di posisi anak-anak tadi itu, saya sedih. Karena orang tua saya diposting di media sosial sebagai orang miskin yang menerima setiap hari, setiap bulan dan atau setiap tahun menerima sumbangan. Kalau saya pribadi sedih. Itu pembunuhan, kayak sejenis pembunuhan karakter si anak ya. Si anak. Betul. Anak setiap kali mendapat bantuan, orang tuanya difoto dan dia ada di samping. Allah. Makanya saya sangat setuju dengan pemuda tadi. Dikatakan saya tidak mau bersedekah langsung kepada mamanya, takut membuat anak-anaknya malu. Mamanya malu di depan anak-anaknya. Itu kata-kata yang selalu saya ulang. Ini dia standarisasi sedekah ala Rasulullah. Kan Rasulullah sudah buat standarnya begini kalau sedekah. Ma tunfiqu yaminuhu la ta'lamu shimaluhu. Jadi apa yang kita bersedekahkan dengan tangan kanan, tangan kiri itu enggak tahu. Nah, makanya itu mungkin cara-cara yang harus kita benahi dalam sosial kita. Mungkin ini kegiatan sosial kita, betul, tapi mungkin ada yang harus dibenahi, karena tidak selamanya yang menurut kita. Makanya sekarang banyak dibuat video-video, mungkin di mana, video pendek di TikTok kah atau di Instagram kah, kan ada itu. Mungkin saya pernah lihat orang India pas mau dikasih sembako di foto nggak jadi. Dia pakai baju cantik, ganti posisi. Itu mungkin hanya untuk lucu-lucu, tapi saya tahu arahnya kemana. Ada pelajaran di situ. Ada pelajaran atau sindiran. Iya. Betul. Yang pemuda bagi-bagi makanan kepada pemulung. Tiba-tiba pemulung itu ambil makanan, pas dilihat kamera dilemparnya makanan. Ya kan begitu. Iya. Untuk apa? Tidak menerima ya. Iya, untuk apa itu? Makanya yang paling berat sekarang di antara tadi yang sudah kita sebutkan, makan, sabar terhadap musibah. Mungkin yang paling berat yang nomor 3 tadi. Menyembunyikan amalan itu luar biasa beratnya. Nah, jadi kita berusaha lah semaksimal mungkin untuk berhati-hati agar kita termasuk orang yang zuhud. Masya Allah. Baik, Guzul, apa kita tutup? Kita break, insyaallah di kesempatan lain kita akan sebagai penutup. Guzul. Muridnya Imam Hasan Al-Basri bertanya, Imam, bagaimana biar kita bisa jadi orang zuhud? Berikan tipsnya. Kata Imam Hasan Al-Basri, ada 4. Yang pertama, alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi fatma'anna qalbi. Saya tahu rezeki saya enggak akan tertukar. Guzul jualan bakso, di samping saya buka toko jualan bakso juga. Jangan merasa rezeki Tengku Zul udah saya ambil setengah, enggak mungkin, mustahil. Maka kalau kita sudah merasa Allah itu penjamin rezeki bagi kita, fatma'anna qalbi, hati saya tenang. Lapang dada. Hana bermusuh-musuhan, lun muka bakso, kupuran muka bakso ulam di samping. Nah, itu yang pertama tipsnya. Yang kedua, alimtu anna amali la yaqumu bihi ghairi fashtaghaltu bihi wahdi.
saya tahu amalan saya nggak akan bisa dilakukan oleh orang lain, maka saya sibuk dengan amalan saya sendiri. Fokus. Fastabiqul khairat. Saya fokus dengan kebaikan-kebaikan saya. Kita hanya diminta untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, dan kita tidak diminta untuk menilai, meniru. Iya. Karena ada juga yang model saya ingatkan kepada adik-adik mungkin di pesantren, kita sering bangun malam, kawan masih tidur. Nah, terbesitkah di hatimu itu bahwa aku lebih mulia daripada dia yang tidur? Hati-hati. Belum tentu. Iya, makanya itu yang harus dijaga. Jangan merasa lebih mulia. Tugas kita beramal, tidak ada menilai. Nah, makanya yang pertama rezeki, yang kedua amalan. Sibukkan amalan kita, nggak usah. Jangan, karena amalan kita tidak akan ada yang bisa menggantikan kita. Betul. Nggak mungkin orang lain mengerjakan amalan kita. Yang ketiga, kata Imam Hasan Al-Basri, alimtu anna Allah mutli'un alayya. Saya tahu Allah itu selalu mantau saya 24 jam. Fastahyaitu ayyarani 'alal ma'asi. Aku malu loh kalau aku dilihat sama Allah itu sedang bermaksiat. Karena CCTV Allah itu nggak akan mati 24 jam. Sampai hari kiamat malah dipantau terus. Sedangkan yang keempat, yang terakhir adalah alimtu annal mauta yantadhiruni. Kematian sedang menungguku di depan sana. Fa'adadtul azzat liliqa'i rabbi. Maka aku sibuk mempersiapkan bekal untuk menjumpai Tuhanku. Jadi kita fokus dengan 4 hal itu, kata Imam Hasan Al-Basri, insya Allah sudah termasuk kepada orang zuhud. Itu tips. Itu tips dari beliau karena ditanya oleh muridnya. Walaupun banyak ya untuk menjadi. Oh ya betul, ciri-cirinya tadi banyak. Banyak. Itu mungkin caranya adalah udah tenang saja, rezeki Allah yang atur. Kamu fokus dengan amalanmu, kamu fokus dengan persiapan kematianmu, begitu. Dan kamu harus malu karena Allah selalu memantaumu. Allah Rabbi, Masya Allah, sangat mulia ya. Oke, baiklah sahabat DAO Podcast channel tercinta. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian yang telah mendukung channel ini, DAO Podcast. Dan seperti biasa, jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu halal, gratis. Kemudian yang sudah subscribe silahkan tekan tombol notifikasinya atau loncengnya. Dan jangan lupa di like, share, dan di komen. Komen silahkan, apapun yang ingin kalian komen ditulis di kolom komentar. Atau ingin merequest judul atau tema, silakan ditulis, nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya insyaallah. Baiklah, terima kasih banyak kepada Tengku Raidi telah hadir kembali di sini. Insyaallah kita doakan mudah-mudahan Tengku sehat selalu. Amin ya Allah. Dan diberikan kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Amin insyaallah. Baiklah sahabat DAO Podcast channel yang tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.